Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para penonton, di sini saya akan menyampaikan di konten kali ini saya akan menyampaikan satu dakwah tentang meneladani ilmu dan akhlak di masa kejayaan Islam. Di masa kejayaan Islam itu bisa disebut Golden Age ya. Pada saat itu Islam sangat bersinar di Timur Tengah dengan ilmu-ilmunya dan akhlak-akhlaknya yang patut dicontoh. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini adalah wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa tingginya derajat ilmu dalam Islam sebelum perintah sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Allah memerintahkan Iqra, yakni bacalah. Ini menandakan bahwa ilmu adalah dasar bagi kebangkitan Islam. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, pada masa keemasan Islam sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, dunia Islam menjadi pusat peradaban dunia, pusat peradaban pengetahuan dunia. Di masa itu Islam tidak hanya kuat dalam ilmu saja, tetapi dalam ibadahnya juga. Kita mengenal nama-nama besar yang ada di pada masa keemasan Islam, yakni diantaranya ada Imam Al-Ghazali, sang hujuratul Islam, yang menggabungkan ilmu syariat dan tasawuf, serta Ibnu Sina yang ahli kedokteran, matematika, dan filsafat, yang menulis Al-Qanun fi Al-Tib yang dijadikan rujukan di Eropa selama berabad-abad. Serta ada Al-Khwarizmi, bapak ilmu aljabar dan pencetus konsep algoritma, serta Ibnu Haysam, ilmu optik yang meneliti cahaya dan penglihatan dengan metode ilmiah modern. Mereka semua berangkat dari semangat Iqra, yaitu membaca, semangat mencari ilmu dengan alat karena Allah, serta menjaga akhlak setiap langkahnya. Para penonton yang berbahagia, hari ini kita hidup di era modern dengan kemajuan teknologi luar biasa. Namun, kemajuan ilmu tanpa akhlak justru bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Oleh karena itu, meneladani keemasan Islam itu sangat patut dicontoh.
menuntut ilmu dengan niat yang benar, bukan sekedar untuk dunia, tetapi untuk keselamatan umat, dan mengamalkan ilmu dengan akhlak mulia sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, menyebarkan ilmu dengan rendah hati, bukanlah untuk sombong atau pamer, tetapi untuk menebar manfaat. Ilmu tanpa akhlak bisa jadi pedang di tangan orang gila, berbahaya dan bisa merusak. Namun, ilmu dihiasi dengan akhlak akan menjadi cahaya penerang kehidupan. Mari kita mulai dari diri sendiri, yaitu dengan gemar membaca, untuk menuntut ilmu, berakhlak dalam berbicara, seperti tidak berbicara kasar atau apapun, dan bermedia sosial jangan sampai membuli orang lain, serta bergaul juga harus dengan orang baik. Menjadi ilmu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita itu harus menjadikan ilmu sebagai jalan untuk menuntut kebenaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menutup ayat kelima ini dari surat Al-Alaq, dia mengajarkan yang berbunyi alamal insan nafi yalam malam yalam, alamal insana lam yalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, yang artinya Allah membuka pintu bagi siapapun yang berniat belajar dengan tulus. Semoga dengan semangat Iqra kita bisa meneladani kecerdasan, ketawaduan, dan akhlak mulia para ilmuwan Islam terdahulu, sehingga lahir kembali peradaban Islam yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Sekian konten dari saya. Tunggu konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.